Selamat sore pemirsa, saya Prisa Sambudatu kembali hadir menjumpai Anda dalam program Golden Access yang akan membahas kisah inspiratif dari sejumlah kalangan. Dan tamu kita kali ini pemirsa adalah orang yang tidak asing lagi, beliau adalah seorang head research dari sebuah sekuritas ternama. Siapakah dia pemirsa? Inilah Golden Access selengkapnya untuk Anda. Tamu Golden Access kali ini tentu tidak asing lagi bagi Anda yang selalu menyaksikan program Live IDX Channel, khususnya seputar capital market. Ia adalah William Suryawijaya, seorang Head of Research dari salah satu sekuritas yang memiliki peran penting dalam pasar modal Indonesia, yaitu PT Asjaya Indosurya Securities. Ya, tidak ada satu orang pun yang tidak dapat menebak secara pasti pergerakan suatu saham, serta apakah perusahaan akan berkembang dengan pesat atau justru akan jatuh terpuruk secara perlahan di masa akan datang. Nah, ketidakmampuan untuk melihat masa depan pergerakan saham dan suatu perusahaan inilah yang menjadi peluang bagi William Suryawijaya memprediksi melalui analisis agar dapat mengambil langkah yang tepat dalam mencapai profit yang ditargetkan. Tentu ilmu yang harus dikuasai cukup banyak dan rumit untuk bisa memprediksi pergerakan suatu saham dengan tepat atau setidaknya mendekati kenyataan. Hal tersebut menjadikan seorang analis saham menjadi profesi yang dicari perusahaan yang bergerak di pasar modal, terutama untuk bagian research di perusahaan sekuritas. Bahkan beberapa investor terkadang hanya mau berinvestasi jika direkomendasikan oleh analis saham tertentu. Ingin tahu lebih lengkap perjalanan karir William Suryawijaya? Inilah Golden Access selengkapnya. Langsung saja kita sapa pemirsa. Halo Pak William, apa kabar? Iya, baik. Lama tidak berjumpa ya Pak? Lama sekali. Sehat Pak William? Sehat sekali. Pak William, kalau dibilang profesi yang Anda geluti ini bisa dikatakan sang pemandu arah pasar, agar investor tidak kesasar, benar ya? Iya, kurang lebih seperti itulah. Berapa tahun Bapak menggeluti sebagai head research dari Asjaya? Sebenarnya kalau bicara tentang head research itu lebih ke arah antara 2-3 tahun ya. Namun kalau bicara tentang market itu istilahnya terjun ke market dan mengetahui market itu kurang lebih mulai 99 atau 2001 lah. Sudah lama sebenarnya ya iya, Pak ya. Kenapa Anda tertarik untuk terjun ke pasar modal, bisa dibilang begitu ya? Untuk pasar modal sendiri saya melihat sebenarnya sejak dari tahun 2000, mulai 2007 atau 2004 lah yang sebenarnya benar-benar mulai menarik, terlihat bahwa sebenarnya ini adalah future market di mana masa depan itu ada di sini. Investasi orang mereka berjibaku cari dana, cari uang untuk selain untuk menghidupi keluarga juga mereka pastinya butuh untuk investasi. Dan di mana itu saya lihat waktu itu yang sedang booming, kebetulan saya kan ada terjun di industri insurance. Di sana kan ada tidak seperti sekarang sudah ada unit link model seperti itu, namun dulu modelnya hampir mirip karena insurance kan terbagi 3, executive term, endo term sama whole life. Nah, sedangkan yang endo term ini hampir mirip dengan posisi unit link sekarang. Dari sana saya lihat bagaimana mereka mengelola dana-dana yang diinvestasikan oleh nasabah-nasabah mereka. Dan di sana kita lihat memang arahnya lebih banyak ke pasar modal. Jadi itu yang membuat saya lumayan tertarik dengan hal tersebut. Kok dibilangnya lumayan tertarik sih? Artinya di awal-awal Pak William juga tidak terlalu excited, hanya sekedar ingin mencoba? Sebenarnya sih sudah tertarik, hanya kan bingung arahnya mau belajar kemana. Satu, kedua tidak seperti sekarang ya, banyak sekali seperti model sekolah pasar modal, model kita bisa belajar edukasi di mana-mana, baik secara googling atau kita beli buku-buku di toko buku. Namun dulu mungkin sudah ada, hanya saja mungkin saya mencari fokusnya kan masih lebih ke arah menjadi salah satu agent di insurance. Jadi karena fokus kerjanya masih di sana. Oh, belum berhenti waktu iya, itu? Belum baru berhenti. Berminat begitu ya? Baru berminat dan tertarik kemana sih mereka kelola dananya. Karena kan sebelumnya bagaimana mungkin mereka dapat dana sebegitu besar,
tapi tidak dikelola untuk bisa menghasilkan, memberikan uang pertanggungan, memberikan dari premi yang dibayar, dan itu pastinya mereka pasti kelola dana tersebut. Nah, salah satunya yang mulai menjadi mind catching saya itu adalah pasar modal. Nah, awalnya kan kalau sekarang seperti Pak William katakan kan lebih mudah, sekolah pasar modal ada, begitu kalau mau ingin tahu kan sumbernya lebih mudah lah saat ini. Kalau Lebih dulu banyak, gimana Pak? Apakah Bapak belajar berapa lama? Dulu sebenarnya belajarnya sih secara perlahan, karena kan itu diimbangi dengan saya harus istilahnya saya harus bekerja untuk fokus terhadap pekerjaan saya. Seperti kita cari nasabah untuk insurance segala macam. Dari sana sambil kita insurance itu kan yang menarik adalah kita ketemu banyak orang, di mana kita bisa belajar banyak hal. Klien gitu ya? Iya, jadi event itu klien ataupun belum, ataupun tidak menjadi klien. Tapi paling tidak kita bisa belajar, kita bisa ngobrol, kita bisa tahu, kita bisa mengerti apa yang menjadi istilahnya menjadi tantangan atau menjadi hambatan atau bahkan menjadi peluang di salah satu bisnis. Jadi satu persatu bisnis banyak sekali saya ketemu orang. Seperti contoh mereka pengusaha granit, terus juga beberapa orang yang istilahnya punya usaha di bidang perkacaan dan segala macam. Jadi banyak sekali. Setelah berapa tahun di bidang pasar modal baru Anda meninggalkan insurans? Sebetulnya setelah insurans saya masih ada beberapa pekerjaan. Ditahan dulu, Pak William. Kita lanjutkan lebih jauh nanti ya. Kami akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut. Pastikan Anda masih menyaksikan Success Story bersama dengan Bapak William Suryawijaya. Beliau adalah Head of Research dari Asjaya Indosuria Sekuritas. Kembali di Golden Access, pemirsa masih berbincang bersama dengan Bapak William Suryawijaya. Beliau adalah Head of Research dari Asjaya Indosuria Sekuritas. Kita membahas terkait dengan profesi beliau, bagaimana beliau memandu arah pasar agar tentunya investor tidak kesasar, begitu ya, Pak William. Pak William, sebenarnya sebelum Anda menjadi analis, kemudian sekarang menjadi Head Research, ternyata Anda bekerja di asuransi. Iya, di insurance. Oke, boleh dijabarin Pak dari awal karir sampai saat ini, awalnya tuh Bapak memulai karir dari mana dulu, Pak? Sebenarnya kalau bicara mulai karir, untuk memulai karir, mungkin saya akan berbicara dari awal bagaimana saya memulai karir itu pada saat saya dulu kuliah atau hampir selesai sekolah itu saya udah bekerja. Jadi itu kebetulan saya bekerja sebagai waktu itu bisa dikatakan buruh kasar. Karena sambil kuliah? Iya. Jadi saya di sela-sela itu saya bekerja sebagai buruh kasar, di mana posisi pada saat itu saya bekerja di satu pabrik kondensor, tapi kondensor yang besar, bukan kondensor AC yang kecil-kecil, tapi AC yang besar yang kira-kira ada 12 kipas, 6 kipas. Nah, di sana saya bekerja sebagai tukang las, tukang cat, jadi yang ngecat kondensor itu, di mana kalau kita ada pengiriman kondensor itu saya mesti duduk di belakang bak truk. Jadi tidak ikut di kokpitnya, tapi di truk, di baknya yang di belakang. Jadi kita kerjanya seperti itu. Juga akhirnya terus dipercaya untuk bisa lebih tinggi untuk mengawasi gudangnya dia. Jadi itu satu perusahaan besar, perusahaan joint antara Indonesia dengan asing pada saat itu. Setelah itu mulailah saya coba, ada yang menarik, teman ada yang nawarin insurance. Kebetulan karena ditawarin insurance, tidak ada salahnya saya coba-coba. Jadi saya kenal dengan insurance itu, terus saya jadi tertarik. Cuman memang sulit-sulit gampang sih. Waktu itu bisa dikatakan sulit. Orang pada saat itu bicara bahwa insurance itu adalah pekerjaan yang paling sulit. Dua pekerjaan yang paling sulit pada saat itu. Apa yang sulit dari insurance menurut Pak William? Menurut saya sih nggak ada yang sulit. Cuman pada saat itu memang paradigma yang timbul adalah sulit. Apa sulit jadi, untuk klien? Dua pekerjaan yang sangat sulit. Agent insurance, satu lagi adalah sales obat, sales farmasi. Kenapa Pak William tertarik begitu mendengar kata orang ini sulit?
Itu menjadi satu tantangan bagi saya. Saya memang orangnya Suka tantangan. challenger, ya. Jadi sampai dengan saat saya pindah ke pasar modal ini pun sebenarnya saya meninggalkan comfort zone saya. Jadi di mana sebelumnya saya ada comfort zone memang di posisi comfort zone. Jadi itu yang merupakan salah satu yang bisa membuat hidup ini lebih bergairah. Jadi itu yang saya ambil, saya lanjutin ya untuk posisi dari setelah saya mulai terjun ke insurance, di mana orang bilang sulit, orang kan mesti minta kartu nama, nanya bisa kenalan nggak, relasi yang ada dikenalin. Pada saat itu saya coba lakukan hal tersebut. Pada saat saya lakukan, saya baru merasakan, oh sulitnya di sini. Orang diajak ketemu sulit sekali. Begitu dengar nama insurance, Oh, saya sudah punya, saya sudah gitu. ya entah udah punya, entah Tidak tertarik. tidak ada waktu, entah segala macam hal tersebut. Tapi mungkin nanti di lain waktu jika kita benar-benar membahas insurance, saya akan jelasin benar-benar tentang tip dan triksnya. Bagaimana hal tersebut bisa menjadi sangat mudah. Jadi dan saya ada belajar banyak baru-baru ini, kira-kira sekitar mungkin 1-2 tahun yang lalu saya ada satu insurance besar yang dia melakukan teknik marketing yang cukup canggih. Bahkan saya juga nggak kepikir ke sana waktu itu. Baik, jangan-jangan kedepannya Pak William setelah menjadi head research tertarik untuk balik insurance, Pak? Begini, kalau kita bicara di market itu kan ada yang namanya history repeat itself. Namun kalau kita di pekerjaan ya kita tinggal lihat perkembangannya akan kemana. Hanya kalau saya melihat sih kebetulan passion saya memang saat ini saya betul-betul memiliki passion di research. Karena saya merasa ini banyak sekali hal yang bisa digali. Yang betul-betul kita bisa mengetahui segala macam hal. Dalam artian perusahaan itu akan dibawa kemana, bagaimana perusahaan itu bisa bertumbuh, bagaimana mereka menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Itu sangat-sangat jauh lebih menarik. Dan kita juga bisa menjadi salah satu istilahnya, salah satu yang pembawa berkat bagi orang. Karena orang yang seperti tadi dibilang mungkin kesasar, istilahnya mungkin lebih tepat adalah yang kurang tahu arah, bukan masalah dia kesasar atau enggak, karena kalau kesasar itu kan terlanjur. Jadi saya melihat arah yang sekiranya kita tahu kita bisa bagikan, kita bisa share. Jadi paling tidak itu bisa memberikan gambaran. Namun tetap kita tidak bisa memiliki hanya satu acuan, tapi semua itu kan seperti ada yang ada di market sekarang yang terjadi itu, semua itu kan terbentuk karena sisi pandang. Banyak sekali sisi pandang yang ada, sehingga kita harus bisa merangkum, kita harus bisa mengambil kesimpulan dari hal tersebut. Oke, kalau head research seperti Bapak saat ini, apakah memang tugasnya hanya membuat research atau juga masih mengajak investor bertransaksi saham, Pak William? Begini, untuk mengajak itu kan pastinya marketing, pastinya sales yang ada. Kebetulan memang di jiwa saya, jiwanya ini ada termasuk cukup banyak persentase marketingnya. Namun saya pelajari untuk risetnya itu betul-betul saya harus mengawali dari sesuatu yang benar. Dalam artian kita benar-benar tahu, tidak hanya mengetahui riset tersebut hanya sekedar angka, not just only the number. Kita harus benar-benar tahu di sektorialnya seperti apa. Itu kalau kita mau tahu tentang emitennya. Namun kalau dari sisi kita sendiri, kita juga harus tahu terjun ke market itu seperti apa. Mengenal market itu seperti apa. Itu adalah salah satu yang bisa menjadi pemicu atau trigger untuk membuat kita itu menyenangi pekerjaan kita. Bukan hanya kita tahu, oh angkanya begini, kita hitung paling tidak prediksinya seperti ini. Tapi kita mengabaikan atau tidak mengetahui di sektornya seperti apa. Contoh kita bicara untuk IHSG akan naik terus. Memang betul secara long term itu IHSG naik. Namun kita tidak boleh mengabaikan yang namanya sektor real. Kita lihat sektor real saat ini cukup melambat. Itu pasti akan menghambat atau cukup mempengaruhi pola pergerakan dari market. Jadi itu yang salah satu yang benar-benar kita harus pahami betul.
dan sehingga arahnya itu tidak bisa melenceng kemana-mana. Oke, nah suguhan informasi ekonomi tersebut kita akan peroleh dari mana, Pak William? Kalau misalnya investor kan tentunya dari berbagai media, kemudian juga dari analis atau head research seperti Pak William. Tapi kalau Pak William sendiri, nanti kita bahas lebih jauh, kita jeda kembali. Success Story pemirsa bersama dengan Bapak William Suryawijaya, Head Research Asjaya Indosuria Sekuritas akan kembali usai jeda pariwara berikut. Ini adalah kunci sukses dari seorang Pak William ya. Motivasi dan inovasi itu sangat penting dan akan lebih berguna jika disertai eksekusi. Tanpa eksekusi ya nol gitu. Iya, kalau nggak ada eksekusi, nggak ada action. Kita cuma punya ide di otak doang, nggak kerjain apa-apa. Oke, apa kesulitan terbesar yang menurut Bapak alami selama menjadi head research? Kesulitan terbesar untuk head of research sebenarnya hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Mungkin karena Bapak terlalu enjoy ya. Ya, jadi semua itu yang kita perlukan memang benar-benar enjoy. Jadi enjoy itu sebenarnya juga salah satu kunci utama di mana kita melakukan sesuatu. Jadi mungkin hanya titik-titik tertentu atau saat-saat tertentu kita ada di titik jenuh, itu yang mungkin adalah salah satu kesulitan yang benar-benar harus kita hadapi. Jadi pada saat orang kan pasti mengerjakan sesuatu pasti ada titik jenuhnya. Mau sekolah, mau kuliah, mau berjalan aja bisa jenuh kita. Jika jalanan macet atau jalanan masih cukup panjang, itu kita bisa jenuh. Dan itu bisa kadang-kadang menimbulkan efek ngantuk dan segala macam. Oke. Jadi hal-hal tersebut yang sebenarnya betul-betul itu harus kita hadapi. Dalam hal ini kita memerangi diri kita sendiri. Tentunya kalau ingin seperti Bapak menjadi seorang head research, pasti harus mulai dari analis dulu ya? Iya, untuk itu. Karena kita harus dilatih dulu dari hari ke hari. Kita bisa melihat market seperti apa, kita bisa menghitung market seperti bagaimana. Jadi banyak hal yang kita bisa pelajari dahulu dan betul-betul kita bisa alami dahulu. Sebenarnya sebelum analis kan ada yang namanya research associate. Ya bisa dikatakan itu semi admin lah, tapi dia yang menghimpun data, dia yang istilahnya mengumpulkan data untuk kita olah. Itu yang sebenarnya kunci yang paling berat itu di sana. Bapak juga memulai dari research associate. Pada saat itu saya kebetulan memulai langsung ke analis. Oke. Namun memang sebelum saya memulai menjadi analis itu sebenarnya saya ada satu komunitas di mana saya pada saat itu karena berpikirannya masih only money, only uang, jadi memikirnya saya mencoba untuk menjual yang namanya stock pick. Jadi saham-saham pilihan apa kira-kira dalam setiap hari yang bisa berpotensi naik segala macam. Namun setelah seiring dengan berjalannya waktu saya merasa ya nggak ada salahnya saya itu berbagi, share untuk orang. Jadi bukan hanya kita memikirkan untuk kekayaan diri pribadi, tapi kita betul-betul bisa memikirkan orang lain dan berbagi untuk orang lain. At least itu kita bisa menjadi terang bagi orang lain. Jadi yang saya istilahnya dari hal tersebut saya ambil langkah jauh ke depan, walaupun kita melihat bahwa posisi keuangan mungkin kita memang butuh, semua orang pasti butuh. Namun akan jauh lebih membahagiakan dan kita bisa lebih enjoy kalau kita bisa sharing dengan orang lain. Dan itulah yang Pak William lakukan saat ini dengan menjadi seorang head research. Iya. Pak William, apa kira-kira bisa dibilang kunci utama ya jika orang ingin menggeluti profesi seperti Pak William? Kalau kita bicara profesi, apapun profesinya sebenarnya kunci nomor satu kita tulus dalam pekerjaan. Jadi kita mau berbagi dengan orang lain. Kalau kita bicara lebih fokusnya ke head of research atau ke research, itu saya lebih bicara satu, kita mau berbagi dengan orang lain itu pasti. Kedua, kita enjoy dengan pekerjaan kita karena kita akan berkutat dengan banyak sekali angka. Walaupun angka sejatinya cuma ada 0 sampai 9 ya.
Namun itu akan banyak sekali kombinasi-kombinasi angka yang kita harus pelajari dan kita mengerti. Dan informasi tentunya ya. Dan informasi pastinya. Dan satu lagi yang kita perlu tahu dari atau kita perlu pahami kalau sebagai riset, kita mau tidak mau kita harus banyak menyediakan waktu. Karena waktu di sini sangat penting. Karena kita bicara terus-menerus kita harus belajar. Terus-menerus kita harus setiap waktu kita standby atau paling tidak kita cukup tanggap dengan perihal-perihal di samping kita. Baik itu eksternal, internal, maupun global. internal. Ya, baik itu yang ada di sekeliling kita. Karena kita bisa lihat, misal saya kasih contoh salah satu, kalau misalkan kita mau melakukan riset, contoh katakanlah sektor consumer. Saya harus tahu di lapangan itu kira-kira untuk sektor consumer atau emiten yang saya lihat, apakah dia itu penetrasi ke marketnya sudah jalan. At least barang-barang produk dia laku di pasaran. Jika saya tidak tahu atau dia tidak istilahnya, oh dia ternyata lempar ke pasar dengan diskon besar-besaran, apakah itu akan mempengaruhi tidak ke beberapa waktu mendatang. Jika kita tidak bisa melihat hal tersebut, kita akan miss di sana. Oke. Karena pada saat kita lihat sekarang, oh laporan keuangannya bagus, tapi 3 bulan atau 4 bulan kemudian hasil dari mereka melakukan penetrasi dengan diskon tersebut berpengaruh. Tidak hanya berbicara jangka pendek, tapi juga kira-kira untuk long term-nya ini seperti apa gitu ya? Iya, untuk masa depannya. Baik. Karena yang sebenarnya kita masuki itu adalah prospek. Jadi kita harus jeli dengan sekeliling kita. Oke. Pak William sendiri dengan banyaknya waktu yang dimanfaatkan masih sempat kan ya melakukan hobi? Hobi pasti masih sempat. Kita bagaimanapun juga kita harus punya yang namanya me time. Jadi paling tidak saya ke pagi sebelum kantor masih paling tidak olahraga karena hobi merupakan olahraga merupakan salah satu hobi saya. Jadi itu saya tetap lakuin. Baik. Nonton di hari libur itu tetap itu Tidak harus selalu memang mempelototin angka itu ya. Betul. Pak William. Karena Baik. kalau kita bicara untuk mempelototin, seorang trader pun kalau dia pelototin monitor terus lama-lama mukanya jadi kotak. Jadi jangan takut ya untuk menggeluti profesi yang sama seperti Pak William. Itu dia cerita dari Pak William bagaimana pengalamannya pemirsa menjalani profesi sebagai head research. Terima kasih banyak Pak William, sukses untuk Anda, sampai berjumpa kembali. Pemirsa, demikian Golden Access kali ini bersama dengan Bapak William Suryawijaya, Head Research dari Asjaya Indosuria Sekuritas. Dan tuntas sudah perjumpaan kita hari ini dalam Golden Access. Saya Prisa Somdatu pamit undur diri, sukses untuk bisnis Anda dan sampai jumpa. Oke Mbak, settle ya. Nanti saya cek, mampir pakai bentar bos. Gampang kan investasi di pasar modal? Ingin menjalani kehidupan yang mapan dan masa depan yang sejahtera? Sikapi uang dengan bijak. Mulailah berinvestasi di pasar modal. Dengan membeli saham melalui bursa efek maupun perusahaan sekuritas, Anda dapat menikmati hasil keuntungan dari perusahaan-perusahaan besar yang tersedia. Pastikan Anda berinvestasi di perusahaan yang memiliki izin resmi, cerdas mengelola, masa depan sejahtera. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya.